Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Bu Ina dalam pembelajaran IPA Biologi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang genetika. Nah, kenapa kita harus membahas tentang genetika? Karena ternyata genetika banyak berhubungan dengan tubuh kita dan juga sekitar kita. Nah, Allah menciptakan setiap makhluk hidup di bumi dengan keistimewaannya tersendiri. Jadi, setiap makhluk itu unik. Termasuk anak-anak yang kembar sekalipun, bahkan kembar identik. Nah, untuk itu kita akan mempelajari hereditas. Apa itu hereditas dan genetika? Hereditas merupakan proses penurunan sifat setiap makhluk hidup pada keturunannya, dan ilmu yang mempelajarinya disebut genetika. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada ayah dan anak. Nah, perhatikan wajah mereka. Apakah ada persamaan? Nah, pada foto yang di atas, mereka memiliki kesamaan pada bentuk hidung, alis mata, rambut, warna kulit. Itu merupakan hereditasnya. Kemudian, yang foto di bawah, lihat baik-baik, mirip kan? Nah, ini yang dipelajari dalam ilmu genetika. Sifat apa saja yang mungkin diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya? Ada cuping telinga. Yang A itu cuping telinganya terpisah. Yang B cuping telinganya melekat. Kemudian warna kulit. Ada yang memiliki warna kulit hitam, ada yang memiliki warna kulit kecoklatan, ada yang memiliki warna kulit putih, ada yang memiliki warna kulit kuning. Nah, kemudian rambut di dahi. Ada yang memiliki rambut di dahinya, kemudian ada juga yang tidak memiliki banyak rambut di dahinya, seperti ini ya. Nah, materi hereditas itu apa sih yang akan kita pelajari? Nah, merupakan materi yang menyimpan sifat atau informasi yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Kita memiliki DNA di setiap bagian tubuh kita. Nah, DNA ini strukturnya adalah double helix atau rantai ganda yang terpilin. Dalam DNA terdapat gen. Gen merupakan pembawa sifat. Pada setiap makhluk hidup, kita memiliki sel. Dan di sel ini ada inti sel atau nukleus. Di tiap inti sel terdapat kromosom. Kromosom mengandung DNA. Dan di DNA terdapat gen pembawa sifat. Dalam setiap DNA terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Gen-gen ini yang akan menentukan kita seperti apa sifat secara genetiknya. Apakah gen 6 tentang rambut, warna kulit, dan lain-lainnya. Dan di nukleus ini terdapat banyak sekali DNA yang menjadi pembawa sifat. Apa hubungan antara kromosom, DNA, dan sel? Nah, pada sel ada bagian yang disebut dengan nukleus. Nukleus ini akan bertanggung jawab dalam pembawa sifat. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom merupakan suatu struktur DNA dan protein yang terletak di dalam inti sel. Di dalam kromosom terdapat DNA. Struktur DNA yang berbentuk rantai ganda yang terpilin ini mengandung beberapa informasi genetik dalam gen. Apa itu kromosom? Nah, ini adalah kromosom. Bentuknya seperti huruf X ya. Nah, kromosom merupakan materi genetik yang berupa benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Setiap inti suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom. Ada kromosom tubuh yang disebut dengan autosom dan kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom. Nah, apa itu kromosom tubuh manusia? Kromosom tubuh
yaitu berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Misal, kita memiliki hidung yang mancung, atau mata yang bulat, atau tinggi badan. Ini diaturnya oleh kromosom tubuh. Nah, autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan, sehingga kita menyebutnya kromosom diploid atau istilahnya 2N. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A, yang berasal dari A besar ya, kata autosom, yang terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Nah, apa itu kromosom kelamin? Apa bedanya dengan kromosom tubuh? Ini memang hanya terdapat pada sel kelamin. Gonosom atau sel kelamin berjumlah 1 pasang. Pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Kromosom kelamin berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme, apakah jantan atau betina. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan, sehingga disebut kromosom haploid. Ditulisnya dengan N saja. Nah, ini adalah simbol untuk wanita dan laki-laki. Ini yang wanita dan yang ini yang laki-laki. Kromosom pada manusia terdiri atas 23 pasang atau 46 buah kromosom, yaitu 22 pasang autosom dan sepasang gonosom, bisa XX atau XY. Untuk wanita biasanya XX dan untuk laki-laki XY. Kamu termasuk yang mana? XX atau XY? Gen merupakan pembawa sifat. Susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genotip. Genotip setiap makhluk hidup berbeda-beda yang dapat menentukan sifat-sifat suatu makhluk hidup tersebut. Genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotip inilah yang nantinya akan memunculkan sifat fenotip atau sifat yang tampak pada suatu individu. Contohnya adalah tinggi badan. Untuk tinggi badan, genotipnya T besar, T besar. Genotip untuk tinggi itu dominan, sehingga T besar, fenotip yang tampaknya, ciri yang tampaknya adalah tinggi. Nah, ada genotip T besar, T kecil. Fenotipnya adalah tinggi sedang. Kemudian, jika genotipnya T kecil, maka fenotipnya adalah pendek. Maka bedakan ya antara fenotip dan genotip. Jika genotip itu bisa ditandakan dengan T besar atau huruf, sedangkan fenotip yang tampak pada individu tersebut, contohnya adalah tinggi. Selain tinggi, ada juga bentuk hidung. Nah, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, dan ada yang hidungnya sedang. Nah, jika hidung mancung adalah dominan, maka genotipnya adalah M besar. Fenotipnya mancung. Yang akan tampak di kita adalah fenotip, hidungnya mancung. Tapi genotip tidak tampak, tapi ada di dalam tubuh kita sifat tersebut. Genotipnya M besar, M kecil, maka fenotipnya adalah sedang, tidak mancung, tidak pesek. Yang terakhir, genotipnya M kecil, maka yang tampaknya adalah hidung kita pesek. Atau fenotip yang tampaknya adalah pesek. Kemudian rambut. Ada yang rambutnya keriting tampaknya dan genotipnya adalah K besar, karena keriting biasanya dominan. Nah, kemudian ada juga yang rambutnya adalah K besar, K kecil. Yang akan tampak adalah rambut bergelombang. Kemudian ada juga tipe rambut yang K kecil. Atau kita melihatnya rambut lurus. Nah, jadi kalau kamu lebih mirip dengan siapa nih? Ayah atau ibu kamu?
Nanti kita cek ya. Kita akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.